Okay, hello everyone, let me introduce myself. My name is Marcel Kamalani PM23410X. Here I will explain the material about internal and external factor that influence organizational change. So, enjoy watching my video guys. Oke, faktor internal dan eksternal yang mengaruhi perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis dan juga manajemen modern. Setiap organisasi, perusahaan, instalasi pemerintah maupun organisasi non-profit pasti akan menghadapi perubahan seiring dan juga perkembangan zaman. Perubahan ini bisa bersifat kecil seperti perubahan prosedur kerja, sehingga perubahan besar seperti restrukturasi organisasi atau transformasi digital. Namun, penting untuk dipahami bahwa perubahan organisasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan juga bersama-sama mendorong organisasi untuk beradaptasi. Oke, pertama adalah faktor internal yang mempengaruhi perubahan organisasi. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor ini biasanya lebih mudah dikenal oleh manajemen, namun tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Yang pertama adalah perubahan visi, misi, strategi organisasi. Setiap organisasi memiliki visi dan misi sebagai arah dan tujuan jangka panjang. Namun seiring berjalannya waktu dan visi dan misi tersebut menjadi kurang relevan karena perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan penyesuaian strategi. Misalnya, sebuah perusahaan yang awalnya hanya beroperasi secara offline mulai merubah strateginya menjadi berbasis digital. Perubahan strategi ini tentu akan mempengaruhi berbagai aspek organisasi, seperti struktur kerja, teknologi yang digunakan, hingga kompetensi karyawan. Yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perubahan organisasi. Seseorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan, terbuka terhadap inovasi, yang mampu mengelola perubahan akan mendorong organisasi berkembang dengan lebih cepat. Sebaliknya, jika pemimpin cenderung konfrontatif dan menolak perubahan, maka organisasi akan sulit berkembang, bahkan bisa tertinggal dari pesaing. Yang ketiga adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan aset terpenting dalam organisasi. Perubahan organisasi seringkali terjadi karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, ketika organisasi ingin mengadopsi teknologi baru, maka karyawan perlu memiliki keterampilan yang sesuai. Jika tidak, organisasi harus melakukan pelatihan, rekrutmen, atau bahkan penggantian tenaga kerja. Yang keempat adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan juga kebiasaan yang berkembang dalam organisasi, dan juga budaya ini sangat memengaruhi bagaimana organisasi tersebut merespon perubahan. Organisasi dengan budaya yang inovatif, fleksibel, dan juga terbuka terhadap ide baru akan lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, organisasi yang memiliki budaya kaku dan juga birokratis cenderung sulit berubah. Yang kelima adalah kinerja dan juga kondisi internal organisasi. Kinerja organisasi dapat juga menjadi faktor penting ketika organisasi mengalami penurunan kinerja seperti penurunan laba, produktivitas, ataupun kepuasan pelanggan. Maka perubahan menjadi suatu keharusan. Dalam kondisi ini, manajemen biasanya akan melakukan evaluasi dan juga mengambil langkah-langkah perbaikan seperti efisiensi biaya, restrukturasi, dan juga inovasi produk. Dan last adalah perkembangan teknologi internal. Teknologi yang digunakan dalam organisasi juga dapat mendorong perubahan, misalnya penerapan sistem informasi baru, otomatisasi proses kerja, atau penggunaan software manajemen. Oke, next, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan organisasi. Selain faktor internal, perubahan organisasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi dan biasanya tidak dapat dikendalikan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat merupakan salah satu faktor eksternal paling dominan. Digitalisasi, artificial intelligence, dan juga otomatis telah mengubah cara organisasi beroperasi. Yang kedua adalah persaingan pasar. Persaingan pasar yang semakin ketat memaksa organisasi untuk terus berinovasi. Kompetitor yang menawarkan produk atau layanan lebih baik akan mendorong organisasi untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi baik nasional maupun global sangat mempengaruhi organisasi. Inflasi, resesi, atau pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja perusahaan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, organisasi bisa melakukan perubahan seperti pengurangan biaya, efisiensi operasional, ataupun diversifikasi usaha. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan juga regulasi.
Peraturan pemerintah juga menjadi faktor penting yang mendorong perubahan organisasi, misalnya perubahan kebijakan pajak ataupun ketenaga kerjaan atau regulasi lingkungan. Organisasi harus menyesuaikan diri agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka organisasi bisa menghadapi sanksi atau bahkan penutupan. Yang kelima adalah perubahan sosial dan juga budaya masyarakat. Perubahan dalam nilai dan gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi organisasi, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, membuat banyak perusahaan beralih ke produk ramah lingkungan. Selain itu, perubahan persepsi konsumen juga memaksa organisasi untuk terus menyesuaikan produk dan juga layanan. Yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan. Organisasi tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tapi juga dengan perusahaan internasional. Hal ini mendorong organisasi untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, dan juga daya saing secara global. Oke, sudah kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan, budaya organisasi, SDM, dan kinerja organisasi, sementara faktor eksternal meliputi teknologi, persaingan, kondisi ekonomi, regulasi, serta perubahan sosial. Kedua faktor ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, organisasi harus mampu memahami dan juga mengelola kedua faktor tersebut dengan baik agar dapat bertahan dengan berkembang di tengah perubahan yang terus terjadi. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. Well, that's all I can say. Thank you for watching and see you in next time to my video. Bye bye.